pelajaran nggak sih Mbak? Iya, ini memang alhamdulillah ya, karena juga dengan pemberitaan kemarin akhirnya juga ada reaksi juga dari media-media, terutama media dari dukungan dari Polda ya, dari Polda gitu. Dan ini acara kan sebenarnya mereka punya acara karena bagaimanapun juga kan dengan adanya berita saya kemarin itu juga kan sebenarnya nih di belakang-belakang yang seperti saya juga tuh korban kan banyak ya gitu ya, yang kita nggak tahu mungkin kasus-kasus yang dilaporkan di Polda, di Polres juga banyak gitu kan. Nah mungkin ini juga salah satu aware-nya dari pihak kepolisian juga gitu kan, mereka juga mendukung acara seperti ini gitu ya. Saya hadir di sini hanya sebagai ya narasumber yang memang mengalami gitu, memang saya mengalami korban dan juga peristiwa yang kemarin saya laporkan kan, ini memang masih satu warna lah gitu. Jadi ya udah, saya juga pengen tahu juga gitu kan, ini sebenarnya secara hukumnya nih bagaimana gitu. Walaupun kemarin laporan kita sudah jelas bahwa ada penipuan, tetapi secara lebarnya tuh kripto ini seperti apa sih gitu. Nah ini yang saya juga pengen tahu, saya juga diskusi gitu. Tapi sudah ada titik terang nggak sih Mbak atas laporan kemarin nih? Boleh kamera Titik terang sih ya nanti pihak kuasa hukum aku sih yang memang yang bekerja, yang mengikuti seperti apa gitu. Kayaknya sih ya mungkin kemarin kita udah tahap sampai saksi dari pihak saya sudah selesai. Gimana Bang? Tapi seperti apa lo? Jadi bentar, saya jawab mengenai titik terang ya. Apa Bang? Pertanyaannya apakah sudah ada titik terang? Jawabannya titiknya masih gelap. Ya, titiknya masih gelap, tapi ini akan dibuat terang. Karena setiap penyelidikan dan penyidikan itu akan menerangkan suatu keadaan. Apakah keadaan ini keadaan yang melanggar hukum apa tidak, itu dulu. Kalau dalam penyelidikan diterangkan bahwasanya sudah terang ternyata keadaan ini adalah potensi melanggar hukum, tentunya dari tingkat penyelidikan dinaikkan menjadi tingkat penyidikan. Setelah naik ke penyidikan mulai lebih terang lagi, karena akan timbul banyak pengambilan kesaksian, baik dari pelaku ataupun dari negara, dalam hal ini yang bertanggung jawab atau yang punya keahlian di bidang khususnya di kripto ya. Jadi mungkin dari kepala Bapepti, mungkin wakilnya atau ahlinya untuk diminta keterangan, atau dari ahli hukum pidana dimintai keterangan, bahkan ahli bahasa, ahli kontrak itu dimintain keterangan, supaya ini menjadi terang dan kompleks, jadi komprehensif. Nah dari sini setelah terang, baru ketika terang ini menjadi terang pidana, potensi pidana, barulah ini apakah ini bisa disampaikan ke wilayah persidangan untuk disidang oleh hakim, apakah ini bisa diputus sebagai sesuatu yang bersalah atau tidak, nanti biar di pengadilan yang menentukan. Tapi kalau pertanyaannya apakah sudah terang, jawabannya masih gelap menuju terang. Biasanya habis gelap terbitlah terang. Kira-kira Upaya apa lagi Mbak yang mungkin dilakukan? Upayanya apalagi Mbak mungkin yang dilakukan ini kan karena masih titik gelap juga nih. Ya, tentunya bukti-bukti yang lain. Tentunya kita mengawal proses yang sedang berjalan di penyelidikan di Polres Jakarta Selatan. Kita kawal terus. Bahkan setiap ada kebutuhan tentang data, kita siap memberikan masukan data. Kira-kira kita mengawal terus supaya perkara ini berjalan secara baik. Pada umumnya kalau perkara dikawal secara baik, juga pekerjaan penyelidik juga baik juga. Oke, baik.